berkumpul bersama lagi di tempat ini. Bukanlah suatu kebetulan, tapi ini adalah rencana Tuhan bagi setiap kita. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Jadi kita akan mulai pujian kita. Kita akan pujian oleh kuasa darah-Mu. Bersama kita bangkit berdiri. Aku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku, hati-Mu Allah yang mulia. Melihat Tunaikan sembahku.
haleluya. Terima kasih. Sungguh kami berterima kasih kepadamu Bapa atas perkenananmu bagi setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau boleh mempertemukan kami di tempat rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami sama-sama datang beribadah kepadamu Bapa. Kami mau menaikkan setiap pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat hari ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan datang beribadah kepadamu. Engkau layakkan setiap kami ya Tuhan. Bawa setiap kami ya Tuhan untuk lebih lagi ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Bawa setiap kami ya Tuhan untuk lebih lagi kami dapat ya Tuhan merasakan jamahan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati setiap kami yang datang beribadah kepadamu. Setiap umat-umat Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Baik pun mereka yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau terus berkati ibadah di tempat ini ya Tuhan. Engkau bentengi tempat ini ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Engkau lindungi kami setiap yang beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, lindungi juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan. Mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Engkau yang memulai ibadah ini ya Tuhan, Engkau juga yang mengakhiri ya Tuhan. Dan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yang datang dengan kesakitan, kami yang datang dengan kelemahan, kami yang datang dengan ketakutan, kami yang datang dengan kegelisahan, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan kesembuhan, dan kami meraih setiap janji-janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Kita mau lagi lebih memuji Tuhan. Kita angkat pujian terlalu besar. Sebab terlalu besar kasih Tuhan dalam setiap hidup. Sehingga Dia telah mati bagi kita menebus setiap kesalahan dan dosa. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih.
Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan saat pagi hari ini kita juga mau berglori bagi Tuhan. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Bahkan Dia yang telah bangkit bagi kita, saudara dan saya. Kita angkat pujian, kerahkanlah kekuatan-Nya. Kekuatanmu, ya Allah, tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan.
Haleluya. Kita telah memuji meninggikan nama Tuhan kita. Dan saatnya kita akan meletakkan korban persembahan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Dan saya minta Kak Sisi bukan untuk Kami berdoa. mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami tahu kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di pertengahan ibadah kami Tuhan, tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Ajar kami sidang jemaat-Mu memberi dengan kasih, ajar kami sidang jemaat-Mu memberi dengan sepenuh hati, karena kami memberi untuk Tuhan kami, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau memberkati setiap sidang jemaat, memberkati setiap usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadi Allah dan Tuhan atas kami. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saatnya kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan setiap hati kita menghampiri Tuhan, mendengar setiap sabda
angkat pujian, aku mengasihi Engkau. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tujuan hidup hanyalah menyenangkan hati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan
hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kami telah menikmati kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang kami lalui. Ada banyak hal yang kami hadapi dalam hidup ini. Silih berganti menerpa hidup kami. Tapi pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Bahwasanya kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kami ada pagi hari ini di rumah Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya oleh kasih Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Sebab itu pagi ini kami datang kepadamu, kami persembahkan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami. Firman-Mu berkata, Allah hadir di atas pujian umat-Nya. Dan pagi ini kami sangat percaya, Yesus ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan Yesus siap memberkati kami dengan firman-Mu. Terlebih sebentar kami akan minum tubuh dan darah Yesus yang menjadikan kekuatan yang baru bagi kami untuk kami berjalan di padang gurun dunia ini. Bapa dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendapat kekuatan yang baru untuk kami terus mengiring dan melayani Engkau sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terimalah pujian kami, terimalah hormat kami, terimalah kemuliaan kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat datang Ibu Rita, Budi. Tuhan sudah tolong, sudah sembuhkan. Cukup lama tidak beribadah karena ada gangguan di bagian kaki. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah Tuhan kita, saudaraku sekalian. Walaupun banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini, tapi percayalah saudaraku sekalian, kita punya pengharapan di tengah-tengah padang gurun dunia ini. Amin. Itulah judul firman Tuhan pagi hari ini. Pengharapan di tengah-tengah padang gurun dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jujur kita harus akui kita sekarang sedang berada di padang gurun dunia. Mungkin saudara tidak pernah melihat atau belum pernah melihat ataupun sudah pernah melihat bagaimana kondisi padang gurun. Saya ingat waktu kami ke Israel. Jadi dari Israel kalau mau pulang ke Indonesia itu dari Yerusalem kita jalan darat ke Yordania. Nah, setelah sampai di Yordania, kita melihat beberapa tempat peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab. Kemudian kita naik pesawat menuju ke Jakarta. Sepanjang perjalanan saya melihat dari jendela pesawat, kondisi padang gurun. Jadi kalau kita naik pesawat dari atas kita lihat itu sepanjang mata memandang hanya berwarna coklat. Padang gurun itu warnanya agak coklat-coklatan. Dan sangat membosankan. Karena yang kita lihat cuma itu, nggak ada yang lain, saudaraku sekalian. Ya. Jadi sejauh mata kita bisa memandang dari jendela pesawat itu, yang kita lihat padang gurun yang begitu gersang. Dan saudaraku sekalian, padang gurun gambaran dari dunia ini di mana kita ada. Kita sedang berada di padang gurun dunia ini di mana kita mengalami banyak kesulitan. Padang gurun itu saudaraku sekalian betul-betul tantangan. Ya. Jadi kalau kita berjalan di padang gurun tidak punya kekuatan
maka kita akan mati di padang gurun. Tempat yang begitu sangat menantang, dan saudaraku sekalian, bagi kita yang nggak biasa di padang gurun, saya rasa kita tidak mampu berjalan. Begitu juga di dunia di mana kita ada sekarang, kita mulai rasakan betapa gersangnya dunia ini. Betapa sulitnya kehidupan sekarang ini. Nah, sebab itu saudaraku sekalian, ada janji Tuhan pagi hari ini buat saudara dan saya. Pengharapan di tengah-tengah padang gurun. Jadi kalau kita baca Alkitab, padang gurun adalah tempat di mana umat Israel mengembara 40 tahun lamanya. Saudara bisa bayangkan ketika mereka keluar dari negeri Mesir, mereka mengembara, berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Sebab ada 10 padang gurun, kalau saudara belajar di Alkitab, ada 10 padang gurun yang mereka hadapi. Jadi selesai padang gurun satu, di depan mereka muncul lagi padang gurun yang lain. Selesai mereka jalani, muncul lagi padang gurun yang lain. Dan setiap padang gurun itu punya tantangan yang berbeda-beda, saudaraku sekalian. Begitulah hidup kita di dunia ini. Ya. Ada banyak masalah yang silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini ada janji Tuhan bagi saudara dan saya, di mana kita akan mendapat pengharapan di tengah-tengah padang gurun dunia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu sulitnya kondisi padang gurun dunia ini, maka kalau kita baca di dalam Alkitab, generasi pertama yang keluar dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian, semua mati di padang gurun. Jadi mengerikan sekali, saudaraku sekalian. Ya, dunia di mana kita berada pun sekarang ini, ya, kalau saudara amati baik-baik, mengerikan, saudaraku sekalian. Ya, tapi saudara jangan takut. Haleluya. Ada janji Tuhan bagi saudara dan saya. Mari kita buka Alkitab, Mazmur 126. Ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 126, ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, orang-orang ini. Dan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Siapa yang dimaksud dengan Sion di dalam ayat ini? Kalau kita belajar di Alkitab, kata Sion itu banyak ditulis di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Secara geografis, Sion adalah bukit yang terletak di tanah Kanaan. Di atas bukit itulah, saudaraku sekalian, dibangun kota Yerusalem. Jadi kota Yerusalem itu berada di atas bukit Sion. Nah, di kota itulah umat-umat Allah beribadah. Karena saudaraku sekalian, pada waktu itu tempat ibadah hanya ada di
Yerusalem. Kemudian selain itu, Sion adalah nama sebuah kota. Seperti Depok ini nama kota. Di mana kita tinggal namanya kota Depok. Jadi Sion selain bukit, dia adalah sebuah nama kota. Jadi kalau kita baca sejarah, sebab Alkitab ini kan isinya sejarah. Ketika Yosua berhasil menaklukkan tanah Kanaan, saudaraku sekalian, ya, maka Yosua memberikan kota Sion sebagai bagian dari suku Isakar. Kita tahu bangsa Israel itu ada 12 suku. Salah satu suku namanya Isakar. Nah, kepada suku inilah Yosua memberikan kota yang namanya Sion. Nah, sekarang secara rohani, apa Sion itu? Sion adalah gereja. Sion adalah orang-orang percaya. Karena gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi saudaraku sekalian, sebagaimana kondisi kota Sion itu ada di bagaimana kondisi Yerusalem yang ada di Bukit Sion, demikian juga saudaraku sekalian, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah Sion di akhir zaman ini, di mana Allah tinggal di dalam setiap pribadi orang-orang percaya. Haleluya. Dan saudaraku sekalian, Sion adalah tempat di mana Allah tinggal. Masih banyak anak-anak Tuhan melupakan atau tidak menyadari bahwa hidup kita ini, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Saya harap pagi hari ini saudara diingatkan kembali oleh firman Tuhan, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Saudara, dalam Alkitab dicatat betapa pentingnya peranan bait Allah itu. Ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam Alkitab, begitu megahnya bait Allah. Dan sangat dihormati. Apalagi bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Lalu saudara baca Alkitab, Salomo membangun bait Allah itu panjangnya 60 hasta. Lebarnya 20 hasta. Tingginya 30 hasta. Dilapis emas. Begitu megah, saudara sekalian. Ya. Sehingga banyak orang ingin menguasai bait Allah. Sejarah mencatat, saudaraku sekalian, bahwa di dalam 2 Tawarik pasal 12 ayat 9, Raja Sisak dari Mesir, mereka menyerang dan merampas serta menghancurkan kota Yerusalem karena di dalamnya ada bait Allah. Begitu mulianya bait Allah, begitu hebatnya, begitu megahnya, saudaraku sekalian. Sampai Raja Sasak dari Mesir, dia menghancurkan Yerusalem, hanya ingin, saudaraku sekalian, menguasai bait Allah. Kemudian
raja dari Nebukadnezar, raja Babel, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, juga menyerang Yerusalem. Nah, setelah Yerusalem hancur, saudaraku sekalian, Raja Koresi mengizinkan orang-orang Yahudi yang dibuang kembali ke Yerusalem untuk membangun kota Yerusalem yang hancur. Ini sejarah, saudaraku sekalian. Tapi kita lihat dari sejarah ini, maka kita bisa mengerti betapa pentingnya bait Allah itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian ketika Raja Herodes memerintah, dibangun kembali bait Allah ini. Nah, bait Allah yang dibangun oleh Herodes inilah, saudaraku sekalian, dipakai oleh para pedagang untuk berjualan. Karena kita tahu, saudaraku sekalian, pada waktu itu setiap mereka ingin berdamai dengan Allah, mereka harus mempersembahkan binatang korban. Maka ada yang berdagang, ada yang berjual domba-domba yang tidak bercacat dan bercela, burung merpati dan sebagainya. Bahkan saudaraku sekalian ada tempat penukaran uang. Jadi bait Allah dijadikan seperti pasar. Itu sebabnya Yesus marah. Satu-satunya Alkitab mencatat bahwa Yesus marah ketika bait Allah, saudaraku sekalian, dijadikan tempat untuk berdagang, dijadikan tempat, saudaraku sekalian, untuk menukar mata uang. Disitulah Yesus marah. Hingga, saudaraku sekalian, dia mengambil cambuk, dia membongkar balikan meja-meja para pedagang yang mengotori bait Allah. Artinya apa, saudaraku sekalian? Betapa pentingnya bait Allah itu, betapa mulianya bait Allah itu, baik di pemandangan manusia, terlebih di pemandangan Allah. Begitu juga saudara dan saya. Tanpa kita sadari bahwa kita adalah bagaikan bait Allah yang sangat berharga di mata Tuhan, karena tempat kediaman Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga kondisi bait Allah ini jangan sampai hancur. Kita harus menjaga, saudaraku sekalian, hidup rohani kita jangan sampai hancur menjelang kedatangan Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan berulang-ulang saya katakan, iblis tidak pernah berhenti untuk menghancurkan bait Allah. Maka kalau kita lihat bagaimana, saudaraku sekalian, kondisi dunia ini, apa yang kita alami selama 2 tahun ini, ketika muncul COVID-19, saudaraku sekalian, itu salah satu ya, yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan bait Allah. Jadi jangan saudara pikir peristiwa-peristiwa yang kita hadapi hari-hari, setiap hari, saudaraku sekalian, itu merupakan peristiwa yang biasa. Tidak. Saudara harus mengerti dan saudara harus berhikmat. Kenapa hal ini terjadi? Saudara bayangkan selama COVID hampir 2 tahun ini bagaimana kondisi rohani kita. Saudara yang menjawab. Betapa sulitnya, saudaraku sekalian, kita untuk beribadah. Waktu dibatasin. Ya. Kemudian, saudaraku sekalian, kita harus melakukan protokol kesehatan dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk menghancurkan hidup rohani kita. Nah, sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, artinya apa? Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kondisi-kondisi situasi seperti padang gurun yang sulit.
Saudara tentu ingat bagaimana Israel ketika mereka keluar dari Mesir, saudaraku sekalian. Oh, mereka menghadapi begitu gersangnya padang gurun. Mereka menghadapi kesulitan air. Sehingga saudaraku sekalian, mereka mulai menggerutu kepada Allah. Mereka kehabisan makanan. Ya, saudaraku sekalian, sehingga mereka berkata kepada pemimpin mereka waktu itu, Musa, kenapa engkau bawa kami ke padang gurun ini? Lebih baik kami di Mesir sebagai budak. Saudaraku, bukankah kondisi yang sekarang kita alami seperti itu? Di mana situasi kondisi semakin sulit, semakin sukar, saudaraku sekalian. Ya. Saudara bayangkan sekarang, banyak pengusaha-pengusaha yang mulai bangkrut. Saudaraku sekalian, Jepang yang dikenal dengan negara industri yang luar biasa, sekarang sekarat, saudaraku sekalian. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Itulah situasi di mana kita berada saat ini. Kita sedang berada di padang gurun yang gersang, yang saudaraku sekalian menyebabkan kita kekurangan air. Saudara, kalau sudah kekurangan air itu bahaya bagi hidup kita. Sebab 70% tubuh kita ini air. Kalau saudara nggak percaya, saudara tes. Saudara mulai puasa. Ya. Kalau saudara nggak makan, saudara masih bisa tahan. Tapi kalau nggak minum, saudaraku sekalian, nah, itu problem buat hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di mana dunia berada ini bagaikan padang gurun yang gersang. Tapi ada janji Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Di dalam Yesaya pasal 43, coba kita lihat ayatnya sebentar. Yesaya pasal 46 ayatnya yang ke-13. Yesaya pasal 46 ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh. Ku di sini memakai K besar berarti Allah, ya. Sebab aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini, saudara sekalian, di tengah-tengah kegersangan hidup yang sedang kita hadapi, firman Tuhan berkata, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Dan dikatakan apa? Aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Artinya di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi ini, kalau kita tetap berharap, tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan dari kesulitan. Tuhan akan melepaskan karena kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Haleluya. Satu-satunya yang dapat membebaskan kita keganasan padang gurun dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau kita lihat, saudaraku sekalian, di dalam Alkitab, ketika Yesus habis dibaptis, dia dibawa ke padang gurun. Selesai dibaptis, dia dibawa ke padang gurun untuk apa? Diuji, saudaraku sekalian. Tapi puji Tuhan, Yesus menang.
Dia telah mengalahkan iblis. Nah, kalau Yesus yang kita sembah sudah menang, ya, maka dia memberikan jaminan kepada kita. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, bersandar kepada Yesus, hidup menurut apa yang Yesus katakan, maka janjinya dia akan melepaskan kita dari masa-masa yang sulit. Haleluya. Jadi jangan harap saudara mungkin berpikir, saya kan anak Tuhan, saya kan orang Kristen, saya nggak mungkin menghadapi kesulitan. Siapa bilang? Kesulitan, saudaraku sekalian, akan melanda semua manusia yang ada di padang gurun dunia ini. Tapi bedanya, mereka yang disebut Sion adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Disinilah bedanya, saudaraku sekalian. Sebab firman Tuhan tadi katakan apa? Dia akan melepaskan kita dari masa-masa sukar. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Inilah kehebatannya, inilah keistimewaannya kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap hidup di dalamnya. Sebab Yesus berkata dalam Injil Yohanes, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara, di masa-masa yang sulit ini, kita harus lebih dekat. Jangan lebih jauh. Saya kemarin baru ketemu dengan seorang saudara. Lama sekali nggak pernah ibadah. Saya tanya, Pak, besok minggu ibadah ya? Aduh, saya sedang menghadapi gelombang-gelombang. Banyak gelombang menerpa hidup saya. Saya bilang, justru ketika Bapak mengalami gelombang dalam hidup ini, datang kepada Yesus. Ya. Jangan kita coba menghadapi gelombang hidup ini dengan kekuatan kita. Hanyut kita, saudaraku sekalian. Justru di tengah-tengah gelombang yang besar inilah, kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita lebih berharap lagi. Karena tadi firman Tuhan katakan, pengharapan di tengah-tengah padang gurun dunia. Ayat yang kita baca tadi, saudaraku sekalian, di dalam Mazmur 126 kita ulangi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bedanya kita, orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang dunia, saudaraku sekalian, ketika masa sukar menimpa dunia ini, justru kita akan mengalami sukacita. Haleluya. Ya, kita akan mengalami, saudaraku sekalian, perkara besar. Saudara tidak akan bisa mengalami sukacita kalau kita tidak mengalami kesulitan. Saya ingat waktu saya kena COVID, saudaraku sekalian. Saudara bayangkan, Ibu Gembala di rumah sakit. Bapak Kencana di rumah sakit Bunda. Tinggal kami, saya, Yeli, Erat, sama 2 pengerja. Karena kita semua kena COVID, jadi kita tidak bisa, saudaraku sekalian,
saling menolong. Jadi kita menolong diri kita sendiri. Kalau dalam kondisi begitu, saudara mau berharap kepada siapa? Kita mau harap kepada anak, anak sakit. Mau harap kepada istri, istri sakit. Saudaraku sekalian. Kepada siapa kita berharap? Jadi saudaraku sekalian, COVID yang menyerang saya itu membuat saya untuk berharap satu-satunya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami satu masalah, saudaraku sekalian, justru pada kesempatan itulah kita diajarkan untuk berharap kepada Tuhan. Biasanya kalau masih ada pengharapan atau ada orang lain yang diharap, kita lebih berharap kepada orang lain, bukan? Tapi Alkitab katakan, saudaraku sekalian, justru ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi gelombang hidup ini, Tuhan ingin agar kita berharap kepada Dia. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Jadi waktu saya kena COVID, saudaraku sekalian, hari pertama yang parah, perutnya diserang. Hari kedua tenang, nggak ada apa-apa. Hari ketiga panas tinggi. Ya. Kemudian saudaraku sekalian, hari keempat, 5, 6, 7 sampai hari ke-14, nggak ada, nggak seperti orang. Tapi saudaraku sekalian, kondisi saya sakit. Saya buktikan bahwa saya kena COVID. Karena di rumah terus kan bosan, saudaraku sekalian. Jadi, si Yeli suka larang saya, "Papi nggak usah kemana-mana. Kalau perlu apa-apa, online aja pesan." Tapi saya nggak betah di rumah. Saya coba jalan ke Alfamart di depan Jalan Pinang. Tapi kondisi menyatakan bahwa saya sedang sakit. Saudara, waktu saya berjalan kira-kira sudah sampai di perapatan Gang Pinang itu kan ada perapatan. Tiba-tiba badan saya lemes. Oh Tuhan tolong. Pagi-pagi, ya, saya coba mau jalan pagi, sudah tiba-tiba badan saya lemes. Udah mau roboh, saudaraku sekalian. Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Saudara mau berharap sama siapa? Gak ada orang lewat, saudaraku sekalian, masih pagi. Pagi mana ada orang lewat? Paling 1-2. Kalau waktu itu saya jatuh di tengah jalan, saudaraku sekalian, mungkin mati. Bagaimana caranya? Hanya satu-satu berseru kepada Yesus. Tuhan Yesus, tolong. Kemudian saya duduk di pinggir jalan. Saya ambil handphone saya telepon Herap. Herap, jemput Opa. Udah nggak kuat jalan, saudaraku sekalian. Itulah hebatnya kalau kita punya Tuhan. Ketika kita berseru, saudaraku sekalian, maka Tuhan akan segera memulihkan kita. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, menghadapi padang gurun dunia ini, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Makanya saya heran kalau ada orang takut ibadah karena COVID. Sebenarnya kalau kita belajar di Alkitab, ini nggak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan penyakit kusta. Pada zaman Yesus ada penyakit yang paling mengerikan, saudaraku sekalian, yaitu kusta. Kenapa, saudaraku sekalian? Sebab kalau seseorang dinyatakan kusta, dia tidak boleh tinggal di tengah-tengah keluarga. Kalau COVID kan cuma diisolasi 14 hari. Selesai 14 hari kumpul lagi. Tapi kalau kusta tidak boleh tinggal di tengah-tengah keluarga. Diasingkan, saudaraku sekalian. Kemudian penyakit ini menggerogoti tubuh kita. Pelan-pelan jari akan hilang, putus.
jari tangan, jari kaki, itu memakan waktu bertahun-tahun. Sebab pada waktu itu nggak ada obatnya. Maka orang yang kena kusta harus tinggal di luar kota. Mereka tidak boleh bermasyarakat. Kalau COVID kan masih bisa. 14 hari kemudian kita bisa lagi bergaul dengan tetangga. Bisa ketemu sesama jemaat. Tapi kalau kusta nggak bisa. Maka kalau orang kusta ketemu dengan orang, dari jauh dia akan berkata, najis, najis. Orang itu akan lari jauh, karena takut ketularan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa kita mau takut ibadah karena COVID? Kalau kita betul-betul, saudaraku sekalian, percaya, berharap, bersandar, maka ayat ini katakan, Tuhan akan pulihkan. Haleluya. Saudara tidak akan bisa berkata, aduh Tuhan sudah sembuhkan saya, kalau kita tidak mengalami penyakit. Saudara, bangsa Israel justru ketika mereka mengalami masalah padang gurun, mereka bersungut-sungut. Nah ini yang kita banyak kali tidak sadar. Ya. Kita mulai bersungut-sungut, Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Tuhan kenapa penyakit ini datang dalam hidup saya? Macam-macam saudaraku sekalian. Padahal ketika Tuhan izinkan, sebab kalau Tuhan nggak izinkan nggak akan bisa jadi. Percayalah saudaraku sekalian. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tapi justru ketika penyakit datang dalam hidup kita, ketika masalah datang dalam hidup kita, Tuhan ingin melihat apakah kita betul-betul percaya, berharap, dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Saya waktu COVID, kan biasanya orang COVID kan nyerang pernapasan. Sesak napas. Saya cuma bilang, tuh, jangan kasih saya sesak napas. Sebab kalau napas saya sesak, saya nggak bisa tiup saksofon, saudaraku sekalian. Doa saya cuma begitu aja. Ya, Tuhan jangan kasih saya sesak napas. Sebab kalau saya sesak napas, saya nggak bisa tiup saksofon. Saya tidak bisa memuji Tuhan. Tuhan nggak kasih sesak napas. Saya nggak pernah alami sesak napas, saudaraku sekalian. Ya. Itulah hebat Tuhan kita. Sebab itu, saudaraku sekalian, justru ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, lebih dekat. Haleluya. Lebih berharap. Lebih sungguh-sungguh, saudaraku sekalian. Sebab ada janji Tuhan, Dia akan memulihkan keadaan Sion. Haleluya. Sion itu siapa? Saudara dan saya. Saya harap saudaraku sekalian, mari kita mulai mempraktekkan firman Allah setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Banyak kali anak Tuhan suka dengar firman Tuhan, tapi nggak pernah mau hidup di dalam firman Tuhan. Sekaranglah saatnya kita mulai hidup di dalam firman Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Mereka alami mujizat berkali-kali, tapi saudaraku sekalian tetap aja gerutu. Tetap aja nggak berterima kasih kepada Tuhan. Tetap saja tidak bersyukur kepada Tuhan. Tapi bagi kita Israel rohani, Sion di akhir zaman ini, saudaraku sekalian, kita harus belajar untuk bersyukur. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ini, percayalah saudaraku sekalian, Tuhan akan memulihkan kita. Sebab Mazmur 52, coba kita lihat dalam Mazmur pasalnya yang ke-52. Mazmur pasal 52. Haleluya. Mazmur pasalnya yang ke-52, kita akan melihat saudaraku sekalian apa yang dikatakan Mazmur 50 ayat 2, maaf saudaraku sekalian. Mazmur 50 ayat 2, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Haleluya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Saudara, kita akan memancarkan
kemuliaan Allah di tengah-tengah padang gurun dunia ini. Kita akan memancarkan kemuliaan Allah di tengah-tengah masa yang sukar. Itulah anak Tuhan yang benar. Haleluya. Di tengah-tengah situasi yang sulit itulah dia memancarkan kemuliaan Allah. Kalau saudara sudah mengalami banyak mujizat dalam hidup ini, orang dunia pasti akan bertanya, itu hebat orang itu, bapak itu, ibu itu luar biasa. Kenapa sih? Apa rahasianya? Di sana mereka melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Sehingga saudaraku sekalian, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini, mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Lebih berharap, lebih berserah. Seperti khotbah Bapak Yonatan kemarin. Ya. Lebih mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Haleluya. Ya. Tuhan akan memulihkan kita. Karena kita adalah Sion di akhir zaman. Kita dibangun di atas batu karang Yesus Kristus. Ya. Kalau Yerusalem dibangun di atas bukit Sion, dibuat dari tangan manusia yang dapat rusak. Saudara, berapa kali kota Yerusalem dihancurkan. Tapi saudara dan saya, kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Batu karang yang kokoh. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau bersyukur pagi hari ini. Justru ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, saudara, itulah kekuatan Sion di akhir zaman ini. Haleluya. Ketika kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, disitulah kemuliaan Sion. Haleluya. Kekuatan gereja itu ada ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah padang gurun dunia yang sukar ini ada janji Tuhan. Dia akan memulihkan saudara dan saya. Sehingga saudaraku sekalian, kita akan bersukacita di tengah-tengah masa yang sulit. Saudara tidak temukan ini di dunia. Saudara lihat orang-orang dunia yang sedang menghadapi masa sukar seperti ini, saudaraku sekalian. Banyak yang putus asa. Ya. Tapi saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai Sion di akhir zaman ini, saudaraku sekalian, kita akan tetap bersukacita. Karena kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan ada di dalam kita. Jaga ini baik-baik, saudara sekalian. Ya, bahwa hidup kita ini adalah bait Allah. Dan kita sangat berharga di pemandangan Allah. Jadi bukan cuma di pemandangan manusia. Saudara bayangkan, kalau kita sudah berharga di pemandangan Allah, apalagi di pemandangan manusia. Tapi kalau kita tidak jaga bait Allah ini, tidak jaga tubuh kita, waduh, saudara sekalian, kita lebih hina dari ciptaan Tuhan yang lain. Ciptaan Tuhan itu kan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kita menjaga bait Allah ini dengan benar, saudaraku sekalian, maka kita akan memancarkan kemuliaan Allah. Kita bangkit berdiri. Pengharapanku hanya Yesus saja. Saya harap saudara tidak hanya sekedar menyanyi,
Tapi memang betul-betul kita taruhkan harap kita. Sebab Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Yang hari ini kita akan nikmati tubuh dan darahnya lewat perjamuan kudus. Pengharapan di dalam Yesus. Haleluya. Pengharapan. Pengharapanku hanya Yesus. Katakan, Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Di atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia arah. Katakan, pengharapanku. Haleluya. Pengharapan hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harap. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harap. Katakan, pengharapanku. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus Dia harap. Sebelah kanan saya. Haleluya. Mari kita mau arahkan pandangan rohani kita kepada Yesus. Hanya Dia pengharapan kita. Amin. Amin. Haleluya. Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Sebelah kiri saya, pengharapanku
Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harap. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Mari para pelayan perjamuan kudus. Amin. Amin. Haleluya. Yesus penebus dosaku. Dia pohon Yesus dia. Sekali lagi, saudara katakan, Yesus pengharapanku. Yesus harapan jiwa. Amin. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Kalau saudara sudah yakin bahwa Yesus adalah pengharapan kita, maka kita siapkan hati kita untuk makan dan minum perjamuan kudus. Hanya perjamuan kudus yang akan memberikan kekuatan bagi saudara dan saya untuk kita berjalan di padang gurun dunia ini. Haleluya. Haleluya. Yesus sudah mati di kayu salib, menyelamatkan saudara dan saya. Yesus mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Sebab itu, Dia tidak akan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang membuat kita hilang harap, tapi justru pengalaman-pengalaman, kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran, berbagai macam penyakit yang menimpa hidup kita, membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, ketika Tuhan membebaskan Sion, maka kita akan bersukacita di tengah-tengah padang gurun dunia ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Salibnya selama arahkan pandangan rohanimu kepada Yesus. Oh Tuhan, ketika saudara letih, lesu, berbeban berat, pandanglah salib Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya.
kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa memperhatikan gerejamu di akhir zaman ini. Ketika kami berada di padang gurun dunia yang sulit ini, kami tidak berjalan sendiri. Firman-Mu berkata, ketika Tuhan memulihkan Sion, maka kami akan berada dalam sukacita. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Ampuni kesalahan kami. Ampuni kelalaian kami. Makasih. Kami percaya pagi hari ini kami akan mendapat kekuatan yang baru ketika kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Menjadi kekuatan bagi kami untuk kami berjalan di padang gurun dunia yang semakin sulit, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan mara bahaya. Tapi kami percaya ada Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya inilah kekuatan gereja di akhir zaman untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Sebab itu berkatilah perjamuan kudus pagi hari ini, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang harap mendapat pengharapan. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut, kami terima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salibnya, salibnya.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian saudara angkat cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Yesus. Darah inilah yang menyucikan dosa saudara dan saya. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah bagi kasih Allahku, haleluya.
Tuhan Yesus Kristus, kami sudah terima perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan angkat satu pujian yang tadi kita nyanyikan, Pengharapanku, dan saudara dipersilakan untuk mempersembahkan korban. Saudara perhatikan kotak yang ada di depan supaya saudara tidak salah memasukkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Pengharapanku, pengharapanku, hanya Yesus saja. Bapak Parulian menyampaikan pengumuman. Jadi saudara, kita tidak pakai warta lagi, tapi saudara bisa buka di handphone saudara melalui WA GPD Efrata. Selamat pagi, Bapak semuanya. Ini ibadah pertama kali kita untuk ibadah normal dalam arti masih kondisi COVID. Kita minta syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini kita masih bisa beribadah. Terlebih kita berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kita yang masih
dipakai Tuhan luar biasa pada pagi hari ini. Biarlah firman yang kita dengar menjadi kekuatan buat kita semuanya. Kita doakan terus Bapak Gembala kita di usia yang makin tua, Tuhan pakai, dan Ibu Gembala kita juga kita doakan agar tetap sehat. Kita akan lihat jadwal ibadah kita 1 minggu depan seperti yang tertera di warta jemaat. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 10 Oktober, ibadah pagi, Songli dan Ibu Yeli, singer, Saudara Cornel dan Saudara Santi, penerima tamu, untuk pengawas prokesnya Ibu Yani, dan untuk ibadah sorenya Songli dan Ibu Sisi, penerima tamu dan pengawas prokesnya Saudara DC. Untuk ibadah sekolah minggu masih tetap seperti biasa online Zoom, dan diharapkan orang tua untuk mendampingi. Ibadah wanita, pujian dan doa via melalui Zoom. Untuk ibadah pemuda, dan terus remaja masih online melalui Zoom, dan mesbah doa untuk ibadah minggu pagi tetap seperti biasa hari Sabtu. Dan untuk kepada Bapak semuanya yang mungkin juga pertama kali beribadah pada minggu ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan untuk ibadah minggu depan, seperti yang mungkin tidak mendapatkan informasi, dapat dilihat di grup wadah masing-masing. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan, saya tambahkan pengumuman, yaitu undangan dari keluarga besar Bapak Siahaan, mengundang Bapak Ibu Gembala beserta jemaat GPD Efrata untuk hadir dalam acara resepsi pernikahan anak kami Agresia Eleventin Cecilia Roberta Siahaan dan Nuris Alberto yang akan digelar pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 jam 10 sampai dengan selesai, tempat Gedung Bethesda Sola Gracia Depok. Besar harapan kami kehadiran Bapak Ibu dalam acara resepsi pernikahan anak kami. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Jadi kita semua diundang oleh keluarga Bapak Siahaan untuk resepsi, menghadiri resepsi pernikahan dari Saudari Resi, kakaknya Cornel ya, yang sudah diberkati, dan sekarang kita diundang untuk menghadiri resepsi diadakan hari Sabtu. Di Sabtu jam 10 pagi sampai selesai di Gedung Bethesda. Saudara tentu tahu Gedung Bethesda di Jalan Turi. Inilah undangan yang saya sampaikan. Kita berdoa supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Syukur Yesus karena kasih-Nya. Syukur Yesus karena kasih-Mu. Syukur Yesus karena anugerah-Mu.
pagi hari ini kami naikkan syukur kami kepadamu buat kasih Tuhan yang tiada berkesudahan, buat penyertaan Tuhan yang terus menerus, bahkan buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang menjadikan kami kuat di tengah-tengah padang gurun dunia ini. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahkan kami telah dipersatukan dengan tubuh Kristus dan sesama saudara seiman. Terima kasih Bapa, berkatilah kehadiran umat-Mu pagi hari ini. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka. Teristimewa berkati kesehatan mereka. Dengan tubuh yang diberkati, kami boleh memuliakan Engkau. Para pelayan yang sudah ambil bagian pagi hari ini, Tuhan memberkati. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang belum dapat hadir pagi hari ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang masih lemah imannya, teguhkan. Jangan biarkan berlarut-larut. Karena tanpa Yesus, kami tidak mampu menghadapi masa-masa sukar ini. Makasih Bapak. Kami percaya Tuhan melawat dan Tuhan mengunjungi mereka. Terima kasih Bapak. Kami bangga punya Allah seperti Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu, Tuhan berkati dengan berkat dari sorga. Dengan berkat Tuhan, kami boleh nyatakan kepada dunia bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa. Yang berjanji, ya dan amin. Terima kasih Bapak, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Sebagaimana Tuhan telah tibakan kami di rumah-Mu, Tuhan yang sama akan menyertai kami kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah hari-hari kami, hari-hari yang diberkati. Hari-hari kami, hari-hari kemenangan. Karena bersama Yesus kami lakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapak. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah untuk kami boleh lebih mendekatkan diri lagi menjelang kedatangan Yesus yang semakin dekat. Terima kasih Bapa dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan Allah Rohul Kudus, yang terus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan, amin. Kiranya